ini episode spesial dan sorry ini agak rame karena hari ini aku nggak sendiri. Aku lagi ada di kafe dan aku sama salah satu teman aku. Halo, aku Askia, temannya Mbak Nat dari 2 tahun yang lalu. Iya, jadi sebenarnya aku setiap akhir dari Idul Fitri atau juga kayak pertengahan tahun, aku tuh selalu merefleksikan setahun lalu aku tuh gimana sih, aku tuh bertumbuh apa enggak sih, dan aku mau ngobrol tentang hal itu bareng teman aku Askia, karena sebenarnya aku merasa 2 tahun lalu kita ini beda banget ya, Banget sih aku, banget ya, banget. kerasa ya. Kerasa pol. Nah, dan Alhamdulillah. lucunya meskipun kita beda 10 tahun, entah kenapa cerita berprogresnya kita itu selalu serupa. Bener. Stresnya, Eh, terus kayak kita kalau meskipun udah lama nggak ngobrol, terus ngobrol lagi kayak gimana kabarnya, ada something kah, ada yang diceritain nggak? Ya sama. Gitu loh, kayak iya aku juga kayak gitu. Tentu menurutku aneh gitu loh. iya aneh sih bang, strugglingnya sama. Iya, strugglingnya sama. Oke, sorry ya kalau misalnya ada campuran-campuran bahasa Jawa karena kita emang kalau udah kadung ngobrol nyaman, Tuh, kadung nih bang. sudah Nah, terlanjur nyaman, bahasa Jawanya keluar. Dulu kenal 2 tahun lalu dengan embel-embel bisnis. oh sebelum lah. Iya dah. Sebelum. Kalau kenal doang, bukan kenal akan dekat. Gak ada Oh, project maksudnya apa-apa. sekedar hai gitu ya. Iya, Say iya hi sih, iya, iya. doang. Tuh. Biasa itu kan. Di kantor lama kita kenal saya hai nggak usah terlalu mendalam lah itu. Ya udahlah kita kenal di situ tapi cuman sekedar kayak hai gitu. Dan aku juga nggak peduli sebenarnya waktu itu. Dan kayak Mbak juga nggak ngajak ngomong juga sih. Iya Aku sih. ya nggak ada topik. Iya. Gitu. Jadi kayak bingung aja gitu kan. Terus kayak aku nggak inget juga waktu itu sama kamu. Aku cuman inget dia anak kecil yang dititipin orang tuanya di sini. Lu sumpah. Wah parah sih. Kayak ini anak ngapain, anak kecil di sini tuh kayak ngapain gitu loh. Terus baru deket pas kita belajar bisnis bareng-bareng gitu kan. Terus di masa itu kita, menurutmu apa bedanya kamu yang dulu seperti itu dengan yang hari ini saat kita ngobrol ini? Sebenarnya bedanya di sisi mana dulu? Kalau menurutmu yang paling berbeda banget? Yang paling kerasa ya, yang paling kerasa. Kalau dulu itu aku melangkah, itu aku merasa benar-benar yang dari nol gitu loh. Aku nggak tahu apa-apa, mungkin basic mannernya juga nol, se-nol itu gitu loh. Tapi kalau sekarang lebih ada isinya. Maksudnya untuk melangkah itu, oh aku tahu aku harus ngapain, kayak gitu lebih ke situ. Terus aku mau melangkah, oh aku kemarin udah pernah serupa melewati ini. Oh berarti aku harus gimana? Ya itu sih. Mungkin 5W1H-nya itu lebih terjawab kalau mau ngapa-ngapain. Daripada yang dulu itu benar-benar itu nol banget banget. Dan itu aneh sih menurutku mahal banget sih. Karena nggak semua orang atau nggak semua kondisi kita tuh sadar kenapa dan gimana harus melakukan sesuatu kayak gitu loh. Mindset kita udah gak bisa dibedakan sih kalau aku bilang. Gak bisa di-compare bahkan. Antara yang hari ini dengan 2 tahun lalu. Padahal menurut aku 2 tahun itu nggak lama juga. Ya lama juga enggak, cepat juga enggak. Iya Gitu benar. kan. Maksudnya ya biasa aja gitu loh. Tapi ternyata aku yang kaget dan bangga juga sih sama kita berdua. Kita sedrastis itu berubahnya. Bener. Drastis banget gitu. Dan jujur aku merasa aku nggak bisa berproses seperti itu kalau nggak ada kamu juga. Sama aku juga ngerasa gitu. Maksudnya kita saling mempengaruhi dan mutualisme gitu loh. Alhamdulillahnya. Ya Allah, alhamdulillah ya. Seneng aku. Mungkin lebih spesifik lagi lah. Lebih deskripsiin kamu dulu itu gimana. Terus sekarang tuh berubahnya apa. Kalau yang tadi kan let's say lah soal bisnis. Karena kita dipersatukan dengan bisnis kan, awalnya. Dulu langsung kayak ya udahlah bisnisnya lah nyoba ngerti apa-apa, sok-sokan ngerti gitu kan ya. Bener. Terus sekarang tuh mulai hati-hati gitu kan. Kayak ditata dulu, jangan buru-buru gitu kan. Nah, Bener. proses dari yang gitu, dari yang kayak ya udah coba aja gitu kan. Ke sampai oke, aku udah ngerti nih. Caranya gini, jalurnya gini. Itu gimana? Dengan catatan ya. Askia ini kan masih sekolah, ya kan. Terus
waktu of course banyak habis di situ. Hmm. Terus masih ada kegiatan lagi di luar. Ranking 1 lagi. Oh, tak apa Ranking 1 di sekolah. spontan. Ranking 1 di sekolah ya kan. Nah, kayak gitu tuh prosesnya itu gimana? Dan sekarang tuh berubahnya itu seperti apa kayak gitu? Sebenarnya kalau dulu itu aku merasanya lebih impulsif aja kali ya. Maksudnya mengedepankan emosi di segala situasi gitu loh. Masih kayak gitu. Karena memang gak ada pengalaman buat memikirkan apa yang terjadi. Kayak gitu. Dan kalaupun ada ilmu, ya sekedar ilmu yang dipelajari doang, gak dipraktikin gitu loh mbak. Karena kadang gak ngerti menempatkan ilmu itu di mana. Dan mungkin belum relate aja, cuman numpuk-numpuk doang. Nah baru dengan apa ya langkah-langkah impulsif itu yang bikin oh alah ilmunya ditempatin di sini kayak gitu sih, lebih ke situ. Terus akhirnya dari banyaknya langkah impulsif itu ya alhamdulillah ternyata nggak jadi penyesalan. Itu malah loh, Jadi pembelajaran ya. iya jadi pembelajaran yang akhirnya membentuk sampai sekarang ya mungkin step by step dari impulsif ke belajar sampai ke ngerti, dan itu nggak bisa diganggu proses itu. Ya jangan ganggu. Maksudnya memang proses itu harus ada. Proses itu harus ada. Sudah berapa kegagalan mbaknya? Banyak. Nggak terhitung. Iya nggak terhitung. Dan mungkin aku nggak ngitung juga ya. Ya enggak, saya ngapain juga ya. Heeh. Ya itu kayak ya sudah terjadi ya sudah. Ya emang tipikal yang kayak gitu. Kayak walah ya wes masih bisa yang masih ada yang bisa aku lakukan gitu loh. Kamu inget nggak dulu itu kamu terpaksa menutup salah satu bisnis kamu yang lagi jalan, harusan bareng sama teman-teman yang dulu cuman kita berdua, terus akhirnya sama teman-teman, terus nggak lama ternyata harus ditutup karena ada suatu masalah gitu kan, dan itu bukan keinginan kamu sebenarnya. Kamu nangis-nangis di masjid. Oh iya, aku sampai nangis. Kamu nangis di masjid, Sampai nangis. Iya. Oh iya. Kamu nangis-nangis di masjid. Kamu ingat masalah itu kan? Ingat masalahnya Kamu ingat. kalau itu sebenarnya agak lumayan lama ya, 1/2 tahun lalu ada lebih ya. Iya. Ada ya. Kamu kalau ingat kejadian itu dari keadaanmu sekarang tuh gimana? Sebenarnya ini apa karena aku nggak terlalu inget detail perasaanku gimana. Jadi sebenarnya ya udah berlalu gitu aja sih mbak. Cuman ya itu tadi nggak jadi penyesalan. Bukan maksudku kayak misalnya di saat ini kamu ketemu dengan masalah itu lagi. Oh gitu. Kalau dihadapkan di posisi yang sama. Iya. Ini sih hell no or hell yes aja loh. Hell no hell yes itu loh. Kan pasti dibalik masalah yang aku hadapi pasti kan banyak pertimbangan-pertimbangan kan. Nah mungkin dari pertimbangan itu tuh yang bikin aku yakin gini. Biasanya pilihannya antara yakin melanjutkan dan ragu untuk meninggalkan. Jadi nggak ada yakin meninggalkan tuh pasti nggak ada nggak sih? Kalau misalnya emang pilihannya sesulit kemarin. Kalau konteksnya sesulit kemarin. Kayak semuanya berprofit. Oke. Oke, kalau bisnis kan misal semuanya berprofit, apalagi yang plot twist itu kan profitnya lumayan. Dan yang satunya sudah jalan, tapi nggak tahu apapun di dalamnya. Masih awal-awal gitu kan. Masih awal-awal banget. Dan ini cuma melanjutkan bisnis doang. Jadinya sesulit itu, jadi kondisinya itu yakin melanjutkan dan ragu meninggalkan. Nah, kalau misalnya wes ada ragu, mending enggak gitu aja sih. Dan itu yang kebawa sampai sekarang. Iya, setuju aku juga. Itu. Dan kalau misalnya dulu aku nggak melewati fase itu, kayaknya sampai sekarang masih di keraguan-raguan hidup aja. Dan emang banyak pilihan hidup yang bikin ragu gitu loh. Of course selalu ada. Aku kayak mengingat Aliku kayak lucu. Iya lucu. Askia kecil, ya meskipun masih kecil. Dan setelahnya pun masih ada ide-ide itu kan. Setelahnya pun setelah meninggalkan keraguan-raguan itu masih ada hal lagi yang bikin kayaknya ada opportunity lain nih yang lebih profit gitu. Iya. Dan malah itu jadi keraguan-raguan baru saya menurutku ya kan. Akhirnya ya wes ditinggalin dengan petuahnya Mbak Nat juga. Ya, aku bilang apa waktu itu? Pokoknya kalau nggak fokus, gimana sih? Ini tentang kefokusan sih. Kalau emang mau ambil satu fokusin dulu sampai kamu oke. Baru nanti mau ke yang lain tuh kalau kamu udah
udah oke sama yang satu ini, jadi ya fokus dulu gitu kan. Oh ya, aku inget waktu itu kita motoran pulang. Iya, iya, iya. Iya. Malam. Ya, malam sekitar Ya itu. setengah 10-an, jam 10 gitu kan. Heeh. Aku inget. Aku bilang tuh soalnya bisnis itu mainnya sama sebenarnya, serupa. Jadi kamu bisa jalan satu, kamu mau jalan yang lain tuh udah nggak mulai dari nol. Mm-mm. Jadi kayak ya tinggal mengulang kesuksesan aja gitu kan. Kesuksesan apa? Belum sukses lah. Ya Allah ya Allah. Kesuksesan mindset. Mindset iya. Aku rasanya tuh aku kayak nggak punya apa-apa selain mindset gitu. Ngomong mental aja, mentalku juga amburadul gitu ya. Aku juga. Sebenarnya ya. Masih hormonal banget kadang. Tapi itu nggak apa-apa sih. Ya emang nggak apa-apa, kita kan cewek. Ya hormonal maksudnya sebenarnya wajar, cuman bukan jadi alasan kayak Iya. kalau ada apa-apa terus ini hormon lah, ya kayak gitu juga. Iya, kan takutnya justifying kan, pembenaran. Kalau sekarang menurutmu masalah di hidup kita semakin mudah atau kayak makin sulit? Sebenarnya dibilang semakin mudah pasti enggak. Tapi kalau semakin sulit, tapi selalu ada jalan di situ gitu loh. Berarti semakin sulit sebenarnya. Semakin sulit iya. Cuman semakin mudah juga buat mendapatkan jalan keluarnya gitu. Oke, mungkin kata-kata yang lebih tepat itu semakin menantang. Oke, semakin Iya, menantang. Iya benar-benar. Semakin menantang ya. Tapi ngerasa nggak kalau meskipun persoalan hidupnya itu semakin menantang, tapi nggak tahu kenapa hati itu tetap lebih tenang. Benar, benar. Menurutmu gitu kenapa? Karena mungkin yang pertama hubungan sama Allah. Yang pertama. Yang kedua itu sih. Jadi kayak lebih ngerti limit batasan-batasan yang mana kita tuh nggak perlu melakukan gitu loh. Ya nggak sih? Kalau ada masalah A gitu, terus kayak aku nggak harus melakukan ini, nggak harus melakukan itu, tapi aku jalannya itu sebenarnya yang ini gitu. Misal konkretnya itu kayak aku kemarin baru dapat masalah gitu kan. Tapi aku langsung tahu, oh ini mungkin aku lagi stres aja, lagi nggak bener aja siklusnya kayak gitu. Siklus beraktivitas maksudnya. Kayak misalnya aku udah mulai nggak enjoy ya, aku udah mulai ngeluh-ngeluh di hal-hal kecil ya. Ya udah mungkin aku lagi capek aja. Jadi lebih ngerti gimana nge-treat diri sendiri mungkin. Semakin hari tuh kayak semakin apa ya, langkah-langkah kita, keputusan-keputusan kita tuh udah nggak berputar di diri sendiri gitu loh, Mbak. Kayak misalnya, ini sebenarnya lanjutnya ke kepekaanku sih. Jadi aku baru ngerasa itu, maksudnya aku merasakan urgensi buat melatih kepekaanku itu baru-baru ini. Emang benar-benar sampai nancep kenapa kok aku harus gitu loh, Mbak. Karena sebelumnya kan kayak ya udah kamu kudu peka, kudu ngerti yang lain dan lain sebagainya. Baru Kudu lihat ngerti lingkungan. why-nya. Karena baru ngerasa keputusan-keputusanku di masa lalu itu ternyata mempengaruhi gimana orang lain terhadapku. Jadi ternyata tuh aku ngerasa gini loh, eksternal itu tuh nggak 100% karena mereka sendiri. Perlakuan-perlakuan eksternal terhadapku itu tuh nggak 100% karena mereka, tapi ada beberapa persen mungkin karena perlakuan kita terhadap mereka. Timbal balik. Ya timbal balik. Ya kayak gitu. Dan itu efeknya kan jangka panjang. Di fase-fase kemarin ini, ya sampai sekarang juga, aku lagi banyak memperbaiki hubungan timbal balik itu. Yang mungkin secara nggak sadar terjadi. Dan itu kalau misalnya tetap kayak gitu akan mempersulit kehidupanku di masa depan. Kayak gitu loh. Paham. Kayak gitu. Kayak yang bulat ya lah aku sih nyampe nah ya. Ya soalnya belum kepikiran aja. Aku yang ngono sih, aku juga gitu kalau misalnya aku katanya ngomong ini loh, aku tuh mau ngomong ini tapi kayak muter-muter dulu. Nah lah ya. Soalnya belum pernah diomongin. Benar. Dan mau ngomong kayak gini juga sama siapa? Saya. Kalau iya, mesti kalau ke teman atau emang kamu nggak pernah ngobrol kayak deep talk sama tahu teman-temanmu kayak? Kalau teman-teman seumuran enggak? Ya of course enggak, kalau teman seumuran kan temanmu berbagai umur. Oh iya. Iya sih. Ya deep talk sih, cuman enggak yang mungkin enggak semua tahu step-step hidupku kan, Mbak. Jadi kalau ngasih permisalan itu ya cuman sekedar permisalan gitu loh. On surface, maksudnya hanya di permukaan sekedar dia ngerti.
sekedar memahamkan satu sama lain gitu doang sih. Gitu. Pilih-pilih ya Anda? Enggak sih. Ya gimana ya? Mari kita buat branding Askia pilih-pilih teman. Ya gimana ya? Enggak lah. Emang kudu ngerti kalau ngomong sama siapa, ngomongnya sampai batas mana gitu kan. Iya, lebih ke situ. Kalau dianya nggak paham terus kita ceritanya panjang juga ya buang-buang energi. Gitu kan. Terus nggak tahu juga kan mereka meneruskan cerita itu kemana. Benar-benar. Itu Harus ngerti ya batasan diri kita sendiri lah ya. samain sih balik cerita harusnya. Yang paling dirasakan 2 tahun lalu sama sekarang. Dan proses apa yang bikin itu kerasa. 2 tahun lalu itu aku baru keluar dari kerjaan. Dan kita deket itu setelah itu. Iya. Kan. Tuh aku deket tuh sekedar kayak aku nyari kayak biar nggak di rumah terus gitu loh. Cari kegiatan gitu kan. Aku ini harus melakukan sesuatu. Ya udah akhirnya aku melihat kamu mungkin bisa tak bantu lah gitu kan. Akhirnya aku ya udah yuk kita ketemuan, kita ngobrol gini gitu. Dari situ tuh aku kayak tipe yang masih emosian. Sama. Ya kan. Kita tuh mengedepankan emosi dulu gitu kan. Mikir nanti gitu kan. Iya benar. Zaman-zaman kita masih bodoh. Nah itu juga kita ucapkan gak sih, maksudnya ya wes pikir nanti lah, itu banyak loh kita ngucapin kayak gitu ya Ya, nggak sih? karena kita emang literally nggak ngerti apa-apa. Bener-bener nggak ngerti apa-apa. Di saat bisnis itu kan maksudnya sebenarnya bukan kompleks, tapi harus tahu jalan yang bener itu yang mana. Nah, kita bener-bener nggak ngerti apa-apa kan ya. Iya. Jadi kita kayak ya udah pilih aja, toh sama-sama nggak ngerti gitu kan. Jalanin aja gitu. Entah bener entah nggak, pikir nanti gitu kan. Tapi kalau nggak ada temennya mungkin aku nggak kayak gitu. Sama aku juga. Malah jadi ragu, terus takut ambil keputusan gitu kan. Alhamdulillah sih. Iya, aku juga loh. Aku tuh justru nyari temen karena aku tahu aku tuh penakut. Dan aku tuh lebih berani kalau sama temennya. Sampai sekarang pun aku udah ngerti diriku tuh kayak gitu. Makanya aku selalu of course nyari partneran. Kalau sendiri tuh terus pasti gagalin ya, aku merasa gitu ya, mesti gagal kayak gitu. Terus waktu itu masih ya tuh mengedepankan emosi, gak sabaran. Semua tuh serba harus sekarang gitu. Wah, buru-buru banget dan udah gak ngerti dasarannya, emosian gitu kan. Serba ada di kondisi yang serba gak pasti. Benar. Tambah lagi aku lagi gak punya income waktu itu. Oh iya. Aku masih sekolah, aku udah umur-umur udah kerja kan. Udah umur-umur kerja nggak ada income dengan lingkungan yang menuntut harus segera punya ini punya itu buat aku pikiran banget. Iya sih. Buat aku pikiran. Ada di kondisi yang nggak senyaman itu, tapi aku kayak ya udahlah gitu. Mau kapan lagi aku belajar kalau nggak saat ini. Dan bener, aku betul-betul belajar. Bener-bener aku belajar. Kalau aku nggak sama kamu, aku tuh nggak bakal ngerti bisnis. Maksudnya di lapangan ya. Ya aku juga sih. Di bisnis tuh kayak gimana? Mentalitinya tuh kayak apa, terus kita tuh mindsetnya tuh harus gimana. Itu aku nggak bakal ngerti kalau di 2 tahun lalu aku nggak berani kontak kamu. Bener juga ya. Kalau aku sebenarnya tuh mau kontak kamu tuh udah agak lama. Cuman kayak iya enggak Kenapa? gitu. Biasa aku emang gitu. Karena aku tuh selalu ragu doang atau ada hal-hal lain? Enggak, aku tuh emang takut kalau mau ngontak orang yang aku tuh nggak begitu kenal, apalagi orang yang nggak kenal. Pokoknya aku ancene penakut nek mau ngontak otak. Aku bersyukur banget aku akhirnya memberanikan diri kayak yus lah apalagi ngontak bocil. Aku gak merasa sih dulu kamu tuh bocil awalnya. Oh iya, kan nggak kenal. tapi kan kelihatan gitu nggak sih Mbak? Aku nggak ya kelihatan sih physically ya, cuman kayak aku kan tidak terlalu menilai orang dari physically-nya, tapi pikirannya gitu kan, pikirannya kan nggak ngerti, nggak kenal, jadi kayak yaudah biasa aja sih. Okay. Meskipun kadang sekarang sih kayak iya aku lupa anak ini masih bocil kayak gitu loh. Terus nek dibandingin sekarang, aku of course jauh lebih tenang. Sebenarnya teman-teman ini kalau dengerin aku di podcast pertamaku itu juga 2 tahun lalu sama yang sekarang. Beda banget vibes-nya, cara ngomongnya, penyampaiannya, yang dibahas tuh beda banget. Kamu sama Amar, itu sih ngerasa kan? Iya. Bedanya kan? Ngerasa Nah, itu impul. ya karena tadi kita impulsif, pokoknya jalan dulu gitu kan. Terus pikirnya nanti gitu kan. Dari yang pokoknya nyoba dulu, akhirnya banyak melakukan kesalahan-kesalahan bodoh. Karena kita nggak ngerti apa-apa. Terus akhirnya dari situ kita terpaksa harus belajar, meskipun dengan banyak air mata. Aku bersyukur sih itu bisa. Soalnya kalau aku mikirnya tuh gini, kalau
aku semakin menunda, aku semakin tua, aku mau kapan belajarnya? Soalnya aku merasa belajar bisnis itu punya resiko tersendiri kan. Kalau nggak belajar sekarang mau kapan? Kayak gitu loh. Meskipun sekarang secara karir aku tuh kayak ngambang nggak tahu kemana, masih ngambang bener-bener gak jelas. Dari ngambang itu aku ngerti, oh ada pulau ini, ada pulau itu, oh aku bisa ke sana ke sana ke sana ke sana. Aku ngerti banyak opportunity yang mungkin yang teman-temanku sekampus, yang teman-teman seumuran itu nggak bakal tahu kalau nggak langsung terjun di bisnis. Oh iya bener. Banyak-banyak kayak gitu. Dan lebih apa ya, menghargai proses, bukan Bener, menghargai hasil bener. gitu. Jadi aku sering keluar kota, aku naik naik bis, naik kereta, aku di jalan tuh ketemu banyak orang-orang yang ekonominya itu di bawah, ya kan. Aku jadi lebih menghargai hidup dari hal-hal sederhana kayak gitu. Iya Dan benar-benar. itu 2 tahun lalu aku nggak akan pernah sedikit pun bisa membayangkan aku bisa kayak gitu, belajar kayak gitu dari hal-hal yang cuman kayak kelihatan mata sekilas dan banyak orang nggak peduli Oh iya sih benar sih. gitu kan. Kayak kerasanya itu lebih bisa mengambil pembelajaran di hal-hal kecil. Nah, Mungkin hal-hal kecil tapi menurut kita besar. iya, Iya. benar-benar. Cuman sekedar ngelihat ini loh, ada orang, ada ibu-ibu di pinggir Indomaret, ya sama jualan kayak Indomaret gitu, tapi yang di warung gitu kan. Tapi aku merasa kayak gini, orang ini loh, saingannya Indomaret gitu kan. Benar, ha. Tapi nggak tahu kenapa orangnya ini tetap mau buka, terus kayak iya hidup-hidup aja, kayak gitu loh. Terus aku menghubungkannya, kalau Tuhan aja ngasih dia hidup Mm-mm. dengan yang seperti itu, yang lawannya Indomaret yang nggak bisa, sebenarnya nggak bisa di-compare gitu kan, tapi dia masih bisa hidup dari situ. Ya masa Tuhanku itu nggak menyayangi aku seperti menyayangi dia. Tapi ngomong-ngomong soal kompetitor ini, aku kemarin tuh dapat lewat lah, reels lewat. Ini loh Ustadz Lukmanul Hakim, pernah tahu? Pernah dengar? Ya intinya beliau tuh bilang, intinya mandang kompetitor yang benar itu tuh cuman buat evaluasi bisnis sama jangan sampai kita mikir rezeki itu diturunkan juga berkompetitor. Mana sih gitu tuh? Oh iya, Oh, enggak maksudnya sih? Heeh. kita tuh kayak dulu-duluan nyari rezeki, kalau nggak nanti Heeh. diambil orang. Soalnya rezeki itu bukan based on kompetitor gitu loh. Based on kompetisi. Oh iya, heeh, itu. Ya, jadi kalaupun ke bisnis jangan sampai takut rezekinya itu dipek kompetitor ngono loh intinya. Maksudnya kalau mau buka bisnis itu nggak usah takut nanti kita tuh nggak dapet rezeki, karena sebenarnya rezeki kita udah ditentukan, cuman cara Iya. ngambilnya aja gimana gitu kan. Jadi Aslinya nggak itu. usah takut sama kompetitor, tapi tetap fokus ke jalan kita sendiri. Iya, kompetitor cuman buat mengevaluasi kerjanya aja. Ya mengevaluasi kerja secara di dunia. Iya benar. Kali ini sampai di sini ya. Ini udah mau maghrib, kita mau buka. Podcast kali ini sampai di sini guys. Ini kita ngobrol-ngobrol setelah sekian lama gitu ya. Next kita bakal bahas tentang hal lain. Kalau ini sekarang kita bahas tentang masa lalu. Next podcast kita bahas tentang masa depan. Oke, Sip. siap. Ya, podcast kali ini sampai di sini dulu. Thank you for listening to my podcast. See you on the next episode. Bye bye.